Pada debat Cawapres 2024 tidak bisa dipungkiri sosok Gibran Rakabuming Raka mencuri perhatian banyak pihak karena apa yang terjadi adalah di luar ekspektasi. Meskipun tingkat ketenangan dan bahasa Profesor Mahfud MD lebih unggul, sedangkan untuk sikap nama dari Gibran lebih unggul karena sebagai orang paling muda di tempat itu, sikap Gibran juga bisa menjadi contoh bagi anak muda untuk melakukan salin dengan pengucapan kata-kata walaupun secara global terlihat nama dari Gibran berusaha untuk menjatuhkan kedua cawapres yang lain. Hal ini terbukti dari pertanyaan yang seakan-akan pintar dengan memakai kata yang tidak semua orang mengerti, padahal debat Cawapres 2024 yang menilai adalah masyarakat Indonesia sendiri. Dan jika masyarakat Indonesia tidak memahami pertanyaan ataupun materi yang didiskusikan, maka itu akan menjadi suatu tanda tanya. Seperti contoh, nama dari Gibran bertanya soal carbon capture ke Profesor Mahfud MD dan SGIE ke Caimin. Kalau boleh jujur, coba dong tolong tulis di kolom komentar ketika teman-teman pertama kali mendengar dua kata tersebut, apakah teman-teman mengerti atau tidak? Percaya atau tidak, persentase orang tidak mengerti akan jauh lebih banyak, maka hal itu sangat disayangkan terjadi. Penggunaan istilah asing bukan berarti tidak boleh, tetapi sepatutnya ketika bertanya, nama dari Gibran juga bisa menjelaskan apa itu agar masyarakat yang menonton mengetahui pertanyaan yang disampaikan oleh Gibran ke Profesor Mahfud MD dan Caimin. Karena terlihat banyak waktu yang disediakan oleh moderator tetapi tidak digunakan oleh Gibran dengan baik. Seperti yang pertama, pertanyaan mengenai carbon capture. Ini merupakan istilah yang mulai diangkat di ASEAN akibat dampak dari polusi udara yang tidak kunjung selesai. Polusi udara bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi di dunia. Secara singkat, sistem kerjanya adalah karbon dioksida ataupun CO2 yang berasal dari asap perusahaan akan ditampung dan disalurkan ke bawah tanah, sedangkan oksigen yang tersaring akan dikeluarkan ke permukaan, sehingga hal ini tidak akan menyebabkan polusi udara lagi dan industri bisa jalan sebagaimana mestinya. Cuman sangat disayangkan pertanyaan Gibran ke Profesor Mahfud MD bukan pada tempatnya, karena tema di debat kedua ini berbicara soal ekonomi, sedangkan pertanyaan Gibran berbicara mengenai lingkungan hidup yang seharusnya bisa didiskusikan pada putaran keempat. Maka sangat disayangkan sekali sehingga pertanyaan Gibran ke Mahfud MD, jika nama dari Profesor Mahfud MD tidak menjawab, maka itu tidak apa-apa karena di luar konteks dari tema ya teman-teman, tetapi hal itu sangat disayangkan. Pertanyaan yang kedua berbicara mengenai SGIE. SGIE adalah singkatan dari State of the Global Islamic Economy, di mana itu merupakan laporan indikator ekonomi Islam global yang dirilis di Dinar Standard Dubai Uni Emirat Arab pada hari Kamis 31 Maret 2022. Dalam laporan itu Indonesia berada di tingkat keempat yang notabene-nya sudah bagus, bahkan mengalami peningkatan dari segi makanan halal daripada tahun sebelumnya. Sedangkan kalau kita menulis pertanyaan dari Gibran, nama dari Gibran bertanya soal SGIE tentang bagaimana cara menaikkan peringkat Indonesia. Pertanyaan tersebut seakan-akan menyatakan Indonesia berada di peringkat rendah, padahal fakta mengatakan Indonesia berada di peringkat keempat dari 81 negara. Maka seharusnya pertanyaannya bukan hanya meningkatkan, tapi bagaimana cara mempertahankan. Pertanyaan Gibran ke Caimin bisa dibilang cukup menjadi tanda tanya bagi sebagian orang, mengingat masih banyak orang kurang mampu di negara Indonesia.
Jadi bagaimana tanggapan dari teman-teman soal pertanyaan Gibran ke Caimin maupun pertanyaan Gibran ke Profesor Mahfud MD? Dari ketiga nama Cawapres 2024, teman-teman mendukung siapa? Coba dong tolong tulis di kolom komentar.